teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Keja Rosa Marpaung. Nah, saya dari kelas 10-5 dari SMA Negeri 5 Batam. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaku ekonomi. Nah, apa sih pelaku ekonomi itu? Nah, pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, dalam pelaku ekonomi terdapat 4 pelaku ekonomi yang bakal kita bahas dalam video berikut ini. Nah, 4 pelaku ekonomi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, rumah tangga konsumen atau yang biasa disingkat dengan RTK. Nah, yang kedua adalah rumah tangga produsen yang biasa disingkat dengan RTP. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, keempat pelaku ekonomi tersebut itu salinglah berkaitan dan salinglah membutuhkan satu sama lain. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai RTK. Nah, teman-teman, apa sih RTK itu? RTK atau biasanya dikenal dengan rumah tangga konsumen adalah individu atau keluarga yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada pula peran RTK, yaitu yang pertama adalah sebagai konsumen. Nah, teman-teman, RTK ini itu biasanya membeli dan memakai barang dan jasa. Biasanya itu berupa makanan, pakaian, transportasi, dan juga hal-hal lainnya. Nah, yang kedua adalah pemasok faktor produksi. Yang ketiga sebagai tenaga kerja. Yang keempat biasanya sebagai modal. Dan yang kelima adalah tanah atau bangunan. Biasanya kayak bangunan dari RTK ini tuh disewakan. Yang keenam sebagai penerima pendapatan, biasanya berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Dan juga yang terakhir, RTK itu biasanya berperan sebagai pembayar pajak. Kayak mereka tuh biasanya membayar pajak penghasilan, PPN, dan pajak lainnya kepada pemerintah. Lalu ada pula tujuan RTK, yaitu memaksimalkan kepuasan dengan anggaran yang tersedia dan juga mengatur pengeluaran agar kebutuhan terpenuhi. Nah, kita lanjut ke RTP atau yang biasanya dikenal dengan rumah tangga produsen. Nah, teman-teman, rumah tangga produsen itu adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen, pemerintah, ataupun luar negeri. Nah, ada pula peran RTP, yaitu yang pertama sebagai produsen. Nah, RTP ini biasanya menghasilkan barang atau jasa berupa makanan, elektronik, pakaian, jasa transportasi, dan juga lainnya. Nah, juga yang kedua adalah pengguna faktor produksi. RTP ini biasanya itu membeli atau mempekerjakan tenaga kerja. Kayak juga nggak cuma tenaga kerja, biasanya juga mereka sebagai modal, bahan baku, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah pembayar balas jasa seperti upah untuk tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan juga keuntungan ke pemilik. Nah, yang keempat adalah pembayar pajak. Nah, RTP ini tentunya juga membayar pajak, teman-teman. Jadi, RTP ini itu biasanya membayar pajak perusahaan, pajak produksi, dan juga lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah pencipta lapangan kerja, yaitu membuka peluang kerja bagi masyarakat. Nah, ada pula tujuan RTP, yaitu untuk mendapatkan keuntungan pastinya dan juga mengembangkan usaha dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu pemerintah. Nah, pemerintah itu biasanya berperan sebagai pengatur, pengawas, sekaligus pelaku ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Nah, ada pula peran pemerintah, yaitu yang pertama sebagai regulator, atau biasanya dikenal dengan pengatur. Nah, pada regulator ini, itu pemerintah itu membuat undang-undang ekonomi, mengatur harga barang penting seperti kayak sembako, BBM, terus juga mengawasi kegiatan ekonomi agar kegiatan ekonomi itu bisa adil dan sehat. Yang kedua adalah produsen dan konsumen. Nah, teman-teman, pemerintah ini memproduksi barang atau jasa tertentu melalui BUMN. Apa sih BUMN? BUMN itu tercakup dengan PLN, Pertamina, dan juga KAI. Nah, yang kedua juga pemerintah itu juga membeli barang atau jasa dari swasta. Swasta itu bisa jadi kayak pembangunan jalan, sekolah, dan juga fasilitas publik lainnya. Nah, yang ketiga, peran dari pemerintah adalah distributor pendapatan. Nah, pemerintah ini menyediakan bantuan sosial nih, atau biasa dikenal dengan bansos. Nah, juga pemerintah ini menyediakan subsidi, pendidikan, dan juga kesehatan.
Yang keempat adalah mengumpulkan pendapatan. Teman-teman, pemerintah ini juga sebagai penerima pajak dari rumah tangga dan juga perusahaan. Juga pemerintah ini itu pajak yang digunakan pemerintah ini itu digunakan kembali untuk pembangunan. Jadi kayak saling membutuhkan gitulah istilahnya. Nah, ada pula tujuan pemerintah, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi itu inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan. Nah, kita lanjut membahas topik yang terakhir atau yang keempat, yaitu masyarakat luar negeri. Atau biasanya masyarakat luar negeri ini itu terlibat dalam proses ekspor dan juga impor. Nah, masyarakat luar negeri ini adalah negara lain yang melakukan transaksi ekonomi dengan Indonesia. Nah, teman-teman, ada pula peran masyarakat luar negeri, yaitu yang pertama adalah ekspor. Nah, ekspor itu apa sih? Ekspor itu adalah memberi barang dari Indonesia. Misalnya, masyarakat luar negeri ini kayak membeli sawit, batu bara, tekstil, ikan, dan juga barang-barang lainnya. Terus yang kedua adalah impor. Nah, masyarakat luar negeri ini itu biasanya kayak menjual barang ke Indonesia gitu. Kalau misalnya barangnya nggak ada di Indonesia, berarti ya udah kita dapat impor dari luar negeri. Gitu, contohnya seperti elektronik, gandum, kendaraan, dan juga obat-obatan. Kadang kan kayak minim gitu kan barang-barang itu di Indonesia. Jadi makanya kita diimpor lah dari masyarakat luar negeri ini ke Indonesia. Nah, yang ketiga adalah penanaman modal asing atau yang biasanya dikenal dengan PMA. Nah, masyarakat luar negeri ini juga melakukan investasi, juga membuka pabrik dan memberikan teknologi baru bagi kita. Nah, yang terakhir adalah pemberi dan penerima pinjaman. Nah, masyarakat luar negeri ini itu juga kerjasama keuangan internasional. Nah, lalu ada pula tujuan masyarakat luar negeri ini. Tujuan masyarakat luar negeri ini yang pertama adalah tentunya memperluas pasar. Dengan adanya masyarakat luar negeri, jadi suatu lingkup penjualannya itu nggak terjadi di situ-situ aja. Jadi kayak bisa luas gitu pemasarannya. Nah, yang kedua adalah memenuhi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Yang tadi kayak yang saya bilang. Nah, yang ketiga adalah mendapat modal dan juga teknologi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai 4 pelaku ekonomi, mulai dari pengertian, peran, dan juga tujuannya. Sekarang kita akan membahas mengenai interaksi antara 4 pelaku ekonomi tadi. Nah, yang pertama adalah RTK dan juga RTP. Nah, interaksinya itu salinglah membutuhkan. Biasanya RTK itu menyediakan faktor produksi dan juga RTP itu biasanya yang membeli produknya itu. Nah, yang kedua adalah interaksi antara RTP dan juga RTK. Nah, biasanya RTP ini menyediakan barang atau jasa, dan juga biasanya RTK ini tuh membayar balas jasa faktor produksi dari si RTP tadi. Nah, yang ketiga adalah interaksi antara pemerintah dan juga RTK atau RTP. Nah, kalau interaksi yang antara pemerintah dan juga RTK dan RTP ini, itu biasanya pemerintah itu menarik pajak, memberi subsidi, dan juga menyediakan fasilitas publik bagi RTP dan juga RTK. Nah, yang keempat adalah interaksi antara RTP dan juga masyarakat luar negeri. Nah, biasanya itu kalau interaksi keduanya ini tuh saling ekspor impor barang dan jasa gitu. Nah, yang terakhir adalah interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Nah, biasanya itu melakukan kayak kerjasama internasional dan juga perdagangan. Nah, kesimpulannya dari materi pelaku ekonomi ini adalah seluruh pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri ini masing-masing itu memiliki peran penting untuk menjaga kelancaran kegiatan ekonomi. Nah, semua pelaku ekonomi ini itu saling berinteraksi sehingga perekonomian itu dapat berjalan dengan stabil, efisien, dan tentunya saling menguntungkan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pelaku ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai diagram alur pelaku ekonomi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai circular flow diagram atau yang biasanya dikenal dengan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, diagram ini itu ada diagram 2 sektor, diagram 3 sektor, dan juga diagram 4 sektor. Nah, diagram interaksi pelaku ekonomi ini itu merupakan interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu. Nah, diwujudkan dalam arus melingkar. Nah, maka dari itu, berikut adalah penjelasan mengenai circular flow diagram. Nah, jadi yang pertama ini adalah diagram 2 sektor.
Nah, pada diagram dua sektor ini itu terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu yang bisa kita lihat dari di sini adalah rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Nah, jadi rumah tangga konsumen itu seperti yang tadi kita bahas adalah individu atau keluarga yang mempunyai kebutuhan juga sebagai pemilik faktor produksi. Kalau rumah tangga produsen ini itu adalah perusahaan atau pabrik toko yang memproduksi barang atau jasa. Nah, marilah kita membahas alurnya. Jadi yang pertama itu alurnya dari RTK nih. Nah, RTK itu menyediakan faktor produksi ke pasar faktor. Berarti dari RTK ini dia menyediakan faktor produksi ke pasar faktor ini. Nah, di pasar faktor ini ya teman-teman. Jadi biasanya tuh RTK tuh memberi tenaga kerja. Terus kayak modal juga, RTK juga memberi tanah dan kewirausahaan. Contohnya itu misalnya ini, ibu bekerja sebagai penjahit di pabrik. Jadi kayak ya rumah tangga konsumen ini diberilah tenaga kerja, diserahkan ke faktor produksi. Nah, lanjut ke sini berarti sekarang ke rumah tangga produsen. Nah, lalu rumah tangga produsen ini membeli atau menyewa faktor produksi dari pasar faktor tadi. Berarti dari sini tadi itu disewalah oleh si produsen ini, teman-teman. Kita lanjut dari rumah tangga produsen itu mempekerjakan pekerja, menyewa tanah, dan juga memakai modal untuk produksi. Nah, lanjut dari sini itu lalu RTP itu membayar belum membayar. RTP itu memberikan barang atau jasa kepada konsumen, kayak diberikan dari rumah tangga produsen, diberikanlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen tadi ke RTK. Nah, gitu faktornya. Udah lanjut, habis itu pokoknya tadi kan RTP udah memproduksi tuh. Nah, diterimalah oleh RTK. Habis RTK menerima, tentunya RTK juga pasti membayar dong. Nah, maka dari situ RTK dari sini berarti set RTK itu membayar ke RTP, teman-teman. Jadi di sini pembayaran untuk barang jasa. Ini tuh biasa di sini. Nah, biasanya itu RTK itu kayak melakukan pembayaran di pasar tradisional, juga di swalayan. Nah, RTK itu mengeluarkan uang untuk membeli produk nih. Lah, masuklah ke RTP. Lalu RTP menerimalah pemasukan dari si RTK tadi. Setelah itu, kalau udah diterima nih pemasukannya, lalu RTP ini pergi lagi membayarkan sumber daya kepada rumah tangga konsumen. Karena kan tadi si RTP udah mempekerjakan konsumen kan. Nah, dia bayarlah di sini. Nah, faktor produksi tadi dibayarlah ke konsumen. Jadi setelah RTP ini mendapatkan pendapatan tadi, dibayarlah lagi ke rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga konsumen juga mendapat. Jadi mereka tuh saling berkaitan lah. Gitu. Nah, itu kalau diagram dua sektor. Nah, setelah mengetahui diagram tiga sektor, setelah mengetahui diagram dua sektor, selanjutnya adalah diagram tiga sektor. Nah, bisa kita lihat di sini ada RTK, RTP, dan juga ada pemerintah nih yang baru nih teman-teman. Nah, di sini gampang banget. Ini alurnya masih sama kayak tadi. Nah, di sini rumah tangga konsumen ini itu menyediakan faktor produksi kepada pemerintah. Jadi rumah tangga konsumen ini nggak cuma menyediakan faktor produksi untuk RTP, rumah tangga konsumen ini juga menyediakan faktor produksi bagi pemerintah gitu. Biasanya tuh faktor produksi ini berupa kayak tenaga kerja, terus ada barang-barang juga, bahan-bahan baku kerja gitu. Nah, lanjut, RTK ini juga membayar pajak tentunya kepada pemerintah. Pajak itu emang keharusan kan, jadi semua orang tuh harus membayar pajak. Lalu kalau dari pemerintah ini juga memberikan fasilitas nih kepada RTK. Ya, kita tahu lah ya fasilitasnya itu berupa yang kita sering pakai sekarang gitu. Nah, lalu pemerintah ini juga pembayaran sumber daya gitu. Jadi pemerintah ini membayar sumber daya dari ke si RTK ini. Nah, kalau dari RTP, sini bisa kita lihat, RTP itu juga kan RTP itu kan sebagai tempat untuk memproduksi sesuatu kan. Nah, makanya di sini RTP itu juga memberikan barang dan jasanya kepada pemerintah gitu, teman-teman. Nah, diberikanlah barang dan jasanya itu ke pemerintah. Lalu rumah tangga produsen ini juga membayar pajak tentunya. Lalu juga pemerintah itu maka memberikan fasilitas deh kepada rumah tangga produsen. Nah, biasanya itu lalu pemerintah ini juga membayar barang dan jasa yang tadi dia udah terima dari produsen itu kan. Jadi itu yang dibayar dong. Nah, jadi itulah mereka emang saling berkaitan dan tentunya saling menguntungkan. Nah, diagram yang terakhir adalah diagram 4 sektor.
Nah, bisa kita lihat pada foto berikut ini, itu ada yang pertama rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan yang terbaru adalah masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini teman-teman sangat berperan penting dalam proses ekspor dan juga impor. Nah, kita perlu ketahui nih, ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, sedangkan impor itu adalah kebalikannya, yaitu membeli atau mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi ekspor ini itu kayak berarti menjual barang atau jasa ke luar negeri. Berarti bisa kita lihat ya di sini tuh si rumah tangga produsen itu mau ekspor barangnya ke luar negeri. Maka masyarakat luar negeri itu kan mendapat ekspor dari produsen nih. Nah, masyarakat luar negeri ini maka membayar impor tadi ke rumah tangga produsen. Nah, begitu juga dengan impor. Impor yang warna biru ini membeli barang atau jasa dari luar negeri. Berarti kita tuh membeli barang atau jasa dari luar negeri. Udah kan kita membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri itu memberi barang jasanya, lalu rumah tangga produsen ini membayar deh pembayaran impor tadi. Nah, teman-teman, begitu saja penjelasan mengenai pelaku ekonomi serta penjelasan mengenai circular flow diagram dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat. Dadah!